Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Ya, pagi ini saya akan membagikan kebenaran firman yang ringan-ringan tapi mudah untuk dimengerti. Judul firman Tuhan pagi ini adalah penghambat keberhasilan atau penghambat berkat yang kita alami. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, kita sudah hafal semua mungkin, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Jadi bertekun dalam doa. Tadi saya memberikan quotes, kalahkanlah penyakitmu dengan doa. Kalahkanlah khawatirmu dengan doa. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan sedikit mempelajari mengenai bagaimana bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang pasir dan tidak mencapai tanah perjanjian. Kita melihat kenapa sih kok bangsa Israel itu sampai berputar-putar. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk, yang susah dibentuk, hatinya yang keras, pikirannya maunya sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang sebetulnya mengerti firman Tuhan, tapi di hadapan Tuhan mereka ini adalah orang-orang yang suka memberontak. Hari ini, pagi ini kita akan belajar 3 hal di mana kita akan dituntun oleh Tuhan, bagaimana kita bersikap, bahwa apa yang menjadi penghambat berkat Tuhan buat kita, apa yang menjadi penghambat keberhasilan buat yang sudah direncanakan Tuhan buat kita, itu menjadi terhambat. Yang pertama kita melihat adalah bangsa Israel adalah orang-orang yang suka bersungut-sungut. Mereka sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ketika kanan kiri nggak ada jalan, depan pun laut merah, Tuhan membela. Diberikan pemimpin, tour leader namanya Musa. Melihat laut terbelah dan mereka bisa berjalan di atas laut, dan kemudian ketika mereka sudah selesai menyeberang, baru airnya kumpul kembali. Itu mujizat yang dilihat sebetulnya. Waktu panas mereka ada tudung awan, waktu malam ada lidah api yang menuntun mereka. Sebetulnya kalau kita melihat kurang apa Tuhan? Pagi ada makna, mana Tuhan tiap pagi. Seperti kita pagi ini kita mendapat mana Tuhan. Yang kita harus sadari bahwa mana Tuhan itu sangat besar artinya. Mereka bosan makan makna, dikirim burung puyuh, kirim protein. Kurang apa coba? Kalau kita tur waktu itu dipimpin Tuhan luar biasa, nggak ada kurangnya. Tetapi yaitu kembali lagi sifat kita, suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka komplain, suka menyerang, tidak tahu berterima kasih. Dalam Keluaran 16 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan bahwa bangsa Israel ini adalah orang yang suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bahasa hari-hari ini adalah nyinyir. Bahasa sehari-harinya ini adalah bahwa dia tidak tahu berterima kasih. Komplain terus. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan mereka berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka selalu berbicara Mesir. Di Mesir ada wine, di Mesir ada kambing guling, di Mesir ada kambing batu. Istilah makannya orang sana kambing batu, kambing dimasak dengan batu dan makannya dan matang empuk. Nah, mereka selalu ingat Mesir, bersungut-sungut. Koreksi buat diri kita hari ini. Adakah kita masih bersungut-sungut dengan kehidupan kita? Saya jadi Kristen, saya nggak bisa seneng-seneng, saya nggak bisa dansa-dansi, saya nggak bisa pergi ke HW. Itu ya enggak ya, ini hanya ilustrasi. Tetapi mari kita hari-hari ini coba kita koreksi.
Kalau saya nggak jadi Kristen, saya bisa nyuri timbangan. Saya kalau nggak jadi Kristen, saya bisa nipu sana, nipu sini. Tapi hari ini, saya mau tegaskan, jangan kita bersungut-sungut atas berkat Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Kita nggak tahu Tuhan merencanakan apa ke depan buat hidup kita. Tetapi percayalah, mulai dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah merenda kehidupan kita. Mulai dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah merenda kehidupan kita. Dan sampai pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir, sudah ada dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya mulai pagi ini, stop persungutan. Stop ingat kalau kita tidak jadi anak Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin dan kasih jempol. Haleluya. Pagi ini kasih yang gampang-gampang saja supaya kita nggak pagi-pagi nggak diajak mikir yang keras. Yang pertama adalah stop untuk bersungut-sungut, karena itu adalah penghambat keberhasilan, penghambat untuk kita diberkati Tuhan. Yang kedua, di situ dikatakan kalau kita misalnya kita sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah berobat sana, berobat sini, cari obat sana, cari obat sini, bergerilya puter sana, puter sini. Kadang-kadang ada anak Tuhan juga, teman gereja ngasih ngomong begini, ada loh penyembuhan alternatif, ada loh bla bla bla, yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang menurut saya kurang baik. Apa itu? Adalah mencari jalan keluar di luar firman Allah. Kita lihat ayatnya dalam Mazmur 139 ayat yang ke-6 dan ke-7. Mazmur ayat 139 ayat ke-6 dan ke-7. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Haleluya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang mencari alternatif itu, baik penyembuhan alternatif, kekayaan alternatif, dan sebagainya. Ada orang yang miskin banget mikirnya, wah cari kekayaan ke Gunung Kawi, cari kekayaan ke Gunung Kemukus. Itu seperti anak Tuhan yang memakai kacamata membaca Alkitab, tetapi kacamatanya dilepas ditaruh di atas. Dia bingung gini, mana bacaan firman Tuhan? Bacaannya kabur, pandangannya kabur, tetapi sebetulnya kacamatanya ada di atas. Jadi paling gampang kacamatanya diturunkan, baca firman Tuhan. Di sini dikatakan dengan jelas, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ada seorang mengatakan begini, kalau mau melakukan dosa, pergi ke gedung yang paling lantai atas, masuk ke kamar, masuk ke dalam selimut, masuk bila perlu masuk ke dalam kolong ranjang. Tuhan nggak tahu. Bohong. Saya katakan bohong. Di sini dikatakan dengan jelas, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Hati yang terdalam, jika ada Roh Kudus, itu memberikan alarm buat kita. Yang kamu lakukan ini salah loh. Yang kamu lakukan ini dosa loh. Yang kamu lakukan ini tidak jujur loh. Yang kamu lakukan ini tidak baik loh. Itu perlunya kita mempunyai komunikasi dengan Tuhan, sehingga Roh Tuhan ditaruh di hati kita yang paling dalam, mengingatkan kepada setiap kita. Itu sebabnya kita gak usah bingung cari pendeta, tanya ini dosa apa enggak. Ada Roh Allah yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa berkomunikasi. Ini menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan dia? Menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan dia? Kita bisa timbang-timbang tanya dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama saya adalah jangan bersungut-sungut, tetapi selalu ingat bahwa kebaikan Tuhan itu disediakan buat kita. Ke depan kita sudah direnda oleh Tuhan. Ke depan kita sudah diarahkan oleh Tuhan. Yang kedua, jangan lari keluar dari firman Tuhan. Mau penyembuhan alternatif, mau kekayaan alternatif, katakan no. Katakan tidak.
seperti kampanye Demokrat waktu lalu. Katakan tidak pada korupsi, akhirnya korupsi semua. Ya, hari ini kita tidak bicara mengenai kampanye, tapi kita bicara mengenai firman Tuhan. Tetap arahkan pandangan bahwa tetap pada jalur raya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga di sini dikatakan adalah tidak mengucap syukur. Nah, dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, kita kembali ke Roma tadi. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah persembahan Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Jadi yang ketiga adalah, yang pertama penghambat daripada kita diberkati Tuhan adalah bersungut-sungut. Yang kedua keluar dari firman Tuhan. Yang ketiga adalah tidak mengucap syukur. Hari ini kalau Bapak Ibu dalam keadaan baik, ucapkan syukur. Sekalipun dalam masalah yang berat, ucapkan syukur. Kalau bisa kita kan Ebenezer, sampai di sini saya sudah ditolong Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, lebih gampang lagi kita mengucapkan. Tetapi kalau dalam pergumulan, tetap mengucap syukur. Karena apa? Ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Manusia memandang Tuhan, Tuhan memandang manusia. Ini suatu pertentangan yang kadang-kadang kontradiktif, yang tidak klop dan tidak cocok. Saya mau tanya kepada bapak-bapak semua, adakah engkau merancangkan sesuatu yang jelek buat anak-anakmu? Tentunya tidak. Yang kita doakan, yang kita mohonkan, yang kita minta setiap hari kepada Tuhan, Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan berkati keturunan-keturunanku, Tuhan berkati. Sama. Tuhan kepada manusia selalu memikirkan yang baik dan bukan yang jahat. Rancangan Tuhan adalah yang baik, yang memimpin kita sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita nggak sampai masuk, berarti salahnya kita sendiri. Saya kasih ada satu ilustrasi yang bagus. Saya mau bagikan pagi ini. Ada suatu gereja yang mempunyai pengurus sekitar 20 orang. Dan ketika itu ada berkat sebuah roti kue namanya onde-onde. Dan onde-onde ini dibagi ke 20 orang ini. Ternyata yang dapat cuma 18. Ternyata jumlah onde-ondenya 18. Karena yang nyuplai korupsi 10%, hilang 2. Tinggal 18. Singkat cerita, yang orang di paling belakang itu nggak kebagian. 2 orang, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Yang satu orang miskin dia bilang, biasa saya nggak dihargai, biasa saya tidak dipandang mata, nggak kebagian onde-onde. Tetapi yang orang kaya ini marah. Gua nggak dapet onde-onde, gua bisa beli. Tetapi bukan hanya masalahnya dia bisa beli, dia sakit hati. Dia simpen sakit hati itu sampai kemudian seminggu nggak ke gereja, sama pengurus nggak ditanyain, 2 minggu nggak datang, 3 minggu, lama-lama orang ini hilang dari gereja. Singkat cerita, keluarganya pun dilarang pergi ke gereja. Sebetulnya kalau tanya, kenapa kamu nggak ke gereja? Sebetulnya kalau kita dengar ketawa, gara-gara onde-onde. Nah, singkat cerita, orang ini karena sakit hati, lama-lama sakit kanker dan akhirnya meninggal. Ketika sampai di pintu neraka, ketemu malaikat. Loh, kamu dulu kan pelayanan, kamu dulu kan rajin. Kenapa kok sampai ada di pintu neraka ini? Dia bilang, saya ada di pintu neraka ini gara-gara onde.
Bapak Ibu Saudara, ini adalah ilustrasi buat kita semua. Jangan simpen sakit hati, lepaskan pengampunan. Kita kalau berpikir, iya mungkin waktu baginya itu nggak lihat saya. Iya mungkin waktu bagi itu saya kelewatan. Nggak apa-apa. Orang kaya kan bisa mau beli 1 truk juga bisa. Haleluya. Pagi ini saya mau ingatkan kepada setiap kita, jangan simpen sakit hati. Jangan tukar keselamatanmu dengan onde-onde. Tetapi tetap berfokus kepada Tuhan. Mengucap syukur senantiasa. Lepaskan pengampunan buat setiap kita yang sudah mungkin tidak sengaja menyakiti kita. Jangan simpen sakit hati. Onde-onde itu bisa diganti dengan apa? Onde-onde itu bisa diganti dengan sakit penyakit. Onde-onde itu bisa diganti dengan pergumulan. Onde-onde itu bisa diganti dengan keberhasilan. Pagi ini saya mau ingatkan kepada setiap kita. Mari kita sampai kepada destininya Allah. Rencana Allah buat setiap kehidupan kita. Lakukanlah dengan setia apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita hari-hari ini. Kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh melakukan panggilan itu. Tidak untuk mencari apapun, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk penjangkauan jiwa. Untuk mereka yang belum sempat dengar kabar Injil, yang belum pernah dengar nama Yesus, kita bagikan lewat kehidupan kita. Supaya apa? Setiap jiwa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Saya kembalikan ke host. Puji Tuhan.